Selain menerangkan tentang dalil-dalil haramnya narkoba dan narkoba dalam pandangan Islam, juga kita terangkan tentang surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang Narkotika, bukan pencandu lagi. Yaitu daftarnya adalah sabu kurang dari 1 gram. Nah, ini harus direhab ya. Ekstasi kurang dari 2,4 gram atau sama dengan 8 butir. Kelompok heroin dan morfin kurang dari 1,8 gram. Kelompok ganja, daun koka, meskalin. Meskalin itu ada di kaktus ya, kurang dari 5 gram. Kelompok psilocybin. Nah, itu golongan jamur. Magical mushroom dan lain sebagainya, kurang dari 3 gram. Ada kelompok metadon ya. Metadon ini analgesic opioid. Tentu kalau mau memakai ini harus pakai resep dokter ya. Pemakaiannya kurang dari 0,5 gram. Lebih dari itu ternyata ada penangkapan ya, ada atau mengikuti hukum yang berlaku di undang-undang. Lalu kelompok petidin ya. Ini untuk anestesi sedang hingga parah ya. Kelompok petidin kurang dari 0,96 gram sejenis obat anestesi ya. Kelompok kodein, nah kodein ini obat batuk, kurang dari 72 gram. Nah, kemudian kodein itu golongan obat analgesik kategori ringan atau berat. Buprenorfin kurang dari 32 mg, ya bukan gram, miligram. Digunakan untuk mengobati gangguan penggunaan opioid, nyeri akut dan nyeri kronis. Ada juga kelompok LCD. LCD itu the lysergic acid diethylamide. Ya, ini bahasanya dahsyat banget ya. Kurang dari 2 gram, berbentuk kertas seperti perangko ya. Kelompok PCP, penicillidin, kurang dari 3 gram, sejenis obat bius, efek halusinasi. Kelompok petanil kurang dari 1 gram, digunakan untuk analgesik juga. Nah, ini SE atau surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Mereka yang tergolong itu bisa direhabilitasi medis dan sosial. Sebenarnya memang ada untuk pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial ya. Karena rehabilitasi ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan seperti itu ya. Dan luar biasa ini acara hingga pukul 11 lebih 10 menit ya. Dimulai dari jam 10, adik-adik juga mengikutinya dengan baik ya. Awal kita terangkan dengan makanan yang halal, seperti berbunyi di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi, halalan, yang halal maksudnya, thayyiban dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 168. Juga kita terangkan tentang sufi ya, seorang sufi terkemuka menyatakan, yaitu Sahal At-Tustari, man akalal haruma, barang siapa yang memakan yang haram, aswat jawarihahu, maka tubuh ini akan menggerakkan kepada kemaksiatan. Sya'a am aba, berkenan atau tidak berkenan, alima aw lam ya'lam, mengetahui atau tidak mengetahui. Wa man kana ta'matuhu halalan, dan barang siapa yang memakan yang halal ya, berupa produk halal dan sebagainya, ata'athu jawarihahu, maka tubuh ini akan menggerakkan kepada ketaatan. Wa wuffiqtal khairat, dan akan diberikan pertolongan untuk melakukan kebaikan.
Ada cerita Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginginkan doa-doanya cepat terkabul atau terkabul. Beliau bertanya pada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab, ya Sa'adu, wahai Sa'adu, atib mat'amaka, perbaiki makananmu. Takum mustajabat da'wati, niscaya mustajab doamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang menguasai Muhammad, innal abda la yaqdhifu luqmatal haram, sesungguhnya melempar satu suapan ya tapi haram, ya, melempar satu suapan yang haram, fi jawfihi, di dalam perut, ma yataqabbalu minhu amala arba'ina yauman, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Yang diriwayatkan At-Tabrani. Ada juga dari Nuaim, man akalal halala arba'ina yauman, barang siapa yang makan makanan yang halal arba'ina yauman, selama 40 hari, nawwarallahu qalbahu, Allah menerangi, memberikan cahaya terhadap hatinya, wa ajra ya nabi al-hikmati, dan mengalirkan sumber-sumber hikmah min qalbihi, kepada atau dari hatinya, ala lisanihi, terhadap lisannya. Nah, ini hadis riwayat Nuaim. Ada juga an Abi Hurairah qala, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aktsira ma yudkhilun nasal jannata, apa yang menyebabkan manusia itu masuk surga? Faqala taqwallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Wa su'ila an aktsira ma yudkhilun nasa, kemudian ditanyakan tentang apa? Tentang yang banyak masuk neraka, manusia yang banyak masuk neraka itu apa? Faqala, maka Nabi menjawab, al-famu wal farju, karena mulut dan juga kemaluan. Rawahu Tirmidzi. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 157. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, dan bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung. Mantap banget ya, banyak sekali untuk pemaparan dalil-dalil terkait dengan produk halal, narkoba, miras mineral, dan lainnya.